Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Safriyadi. Kata orang tua-tua, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya sehari-hari mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru, untuk beberapa bidang studi. Tapi konsentrasi saya ada pada hukum tata negara. Nah, pada pertemuan pertama ini, saya akan berbicara tentang hukum pers. Dan mengingat ruang lingkup soal hukum pers ini cukup banyak, maka pembicaraan ini akan berlangsung secara berkesinambungan. Itulah sebabnya kenapa saya memakai istilah serial hukum pers. Karena saya yakini pembicaraan terkait dengan hukum pers untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah, apakah itu hukum dan etika pers, atau hukum pers, atau delik pers, maka serial hukum pers ini juga dapat menjadi salah satu bahan bagi mahasiswa untuk memahami tentang hukum pers. Sejak reformasi tahun 1998 dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers, terjadi pergeseran pada terminologi wartawan. Dulu, sebelum berkembang teknologi informasi seperti yang kita lihat sekarang, orang atau masyarakat menyebut wartawan itu dengan kulit tinta. Kemudian setelah mulai masuk teknologi era komputer, penyebutan istilah wartawan bergeser menjadi kuli disket. Sekarang entah apa lagi namanya. Bahkan uniknya wartawan sendiri pun memanggil dirinya dengan kuli tinta, kuli disket, dan kuli-kuli yang lain. Saya sebenarnya lebih strike kalau wartawan tetaplah memanggil dirinya wartawan, atau masyarakat tetaplah memanggil wartawan itu sebagai wartawan. Kenapa demikian? Karena wartawan itu adalah sebuah profesi, dan profesi itu mahal. Hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang memiliki skill. Misalnya profesi di bidang kewartawanan. Orang yang menjalankan profesi itu adalah mereka yang memiliki kemampuan. Pertama, menulis. Yang kedua, mewawancara. Yang ketiga, melakukan investigative reporting. Ini tidak bisa dilakukan oleh yang namanya kuli. Kuli itu dalam perspektif kita adalah orang yang bekerja pada level yang paling bawah. Yang itu dapat dilakukan oleh orang-orang yang unskilled. Berbeda dengan wartawan. Makanya kalau kita lihat wartawan-wartawan pada zaman dahulu, misalnya ada Malik, BM Dia, kemudian wartawan setelah generasi itu
Yaakob Utama, Dahlan Iskan. Sebelumnya ada Harmoko dan lain-lain. Ada kebanggaan pada diri seseorang untuk menjadi wartawan. Kenapa? Karena saya sampaikan tadi, wartawan itu adalah profesi terhormat. Hanya bisa dilakoni oleh orang-orang yang memiliki skill. Tapi setelah reformasi, perkembangannya menjadi lain. Pergeseran istilah wartawan ke kuli disket, kemudian ke kuli tinta, lalu sekarang berubah lagi ke insan pers. Bagi saya itu satu pemaknaan yang berbeda. Nah, mari kita lihat definisi wartawan itu apa. Nanti kita bandingkan dengan istilah yang sekarang banyak dipakai oleh masyarakat. Namanya insan pers. Terminologi wartawan menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Nanti silahkan dicek pada pasal 1. Angka keempat, tegas dinyatakan bahwa wartawan itu adalah orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Nah, ada dua unsur yang terdapat pada definisi itu. Setidaknya ada dua unsur yang terdapat pada definisi itu. Unsur yang pertama adalah orang. Unsur yang kedua, melakukan kegiatan jurnalistik. Yang terpenting adalah kegiatan jurnalistiknya. Ada orang yang melakukan kegiatan jurnalistik. Apa kegiatan jurnalistik itu? Kegiatan jurnalistik itu terkait dengan angka 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang definisi pers. Nah, kenapa saya ambil definisi pers? Karena kegiatan secara teratur oleh wartawan itu adalah menjadi kegiatan pers. Di dalam terminologi pers, pada angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 disebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi, nah ini dia, kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Kita singkat saja 6M, atau ada juga kawan-kawan menyebutnya dengan 6 etape. 6 etape. Jadi ini identik dengan kegiatan memburu berita. Mencari itu adalah kegiatan memburu. Memperoleh itu adalah kegiatan memburu. Memiliki itu adalah bagian dari kegiatan memburu setelah mencari dan memperoleh. Kemudian menyimpannya, lalu mengolahnya untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai jenis saluran yang tersedia. Nah, dari 6 etape ini, seperti yang tadi saya sampaikan, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki skill, yang memiliki kemampuan.
Kalau orang yang tidak memiliki kemampuan, dia tidak akan bisa melakukan tahapan yang 6 etape ini. Dan itulah pekerjaan wartawan. Jadi kalau ada wartawan yang sekarang mengaku dirinya wartawan, tetapi dia tidak melaksanakan kegiatan jurnalistik dalam 6 tahapan ini, maka sesungguhnya menurut definisi wartawan, itu dia tidak bisa dikategorikan sebagai wartawan. Lalu bagaimana dengan insan pers? Insan pers itu adalah orang yang bekerja di media. Sebagai orang yang bekerja di media, dia tidak identik dengan wartawan. Kenapa demikian? Karena struktur media itu biasanya terdiri dari 2 bagian. Ada namanya struktur perusahaan, ada namanya struktur redaksi. Struktur perusahaan dipimpin oleh pemimpin umum, sementara struktur redaksi dipimpin oleh pemimpin redaksi. Nah, dalam struktur perusahaan itu ada unit-unit di dalamnya. Ada unit keuangan, ada unit iklan, ada unit distribusi, ada unit marketing, dan lain-lain. Segala macam. Dan unit-unit ini biasanya itu dilakukan oleh karyawan perusahaan pers. Dan mereka tidak wartawan. Mereka tidak wartawan. Yang wartawan itu adalah mereka yang melakukan kegiatan jurnalistik. Unit kerjanya ada pada pemimpin redaksi atau ada pada redaksi. Mulai dari pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, redaktur liputan, redaktur wartawan. Jadi 2 unit ini menjadi satu kesatuan dalam perusahaan pers yang saling bekerja sama memajukan perusahaan persnya dalam rangka melaksanakan fungsi pers. Baik fungsi informasi, fungsi edukasi, fungsi hiburan, maupun fungsi kontrol sosial. Dari 2 unit ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya antara unit redaksi dengan unit usaha itu berbeda. Tidak sama. Wartawan ada pada unit usaha, karyawan pers ada pada unit perusahaan pers. Masing-masing melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan garis yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi seluruh mahasiswa sekalian, supaya dibedakan antara terminologi wartawan dengan insan pers. Dan pembedaan itu memiliki pengertian ruang lingkup tugas yang berbeda pula. Mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan kepada kita untuk membedakan mana istilah wartawan dan mana istilah insan pers. Kapan istilah itu kita gunakan, kapan istilah itu kita berikan kepada orang-orang yang bekerja di perusahaan pers. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam serial Hukum Pers yang kedua. Salam sehat selalu.